Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Christine Novitasari dari kampus IAIN Kediri Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan melakukan podcast tentang new normal tetap rawan COVID-19, mari lawan dengan imunitas tubuh. Dan pastinya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Dea Maulina Salam yang merupakan alumni dari IIK Strada Indonesia yang berada di Kediri. Hai Mbak Christine. Hai Kak Dea, senang bisa bertemu dengan kakak hari ini. Untuk lebih mengenal siapa teman sharing kita kali ini, berikut adalah kurikulum vitae dari beliau. Nah, itu tadi sekilas kecil tentang riwayat hidup teman sharing kita kali ini. Baik, langsung saja sebagai pembuka ya. Saat ini kebijakan new normal sudah diberlakukan. Begitu cepat memang, tetapi pemerintah menaruh harapan besar dengan ini dapat mempengaruhi perekonomian negara untuk bisa segera pulih dengan tetap memperhatikan panduan kesehatan pandemi COVID-19. Tetapi dalam hal ini masyarakat memaknai new normal dalam sisi yang berbeda, yaitu kembali melakukan aktivitas seperti dulu kala sebelum adanya virus COVID-19 tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang wajib dilakukan. Perbedaan dalam pengertian setiap individu dapat menjadikan rancu, seakan peran pemerintah dianggap sepele oleh masyarakat sehingga sulit bersatu untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, disinilah salah satu penyebab penyebaran virus COVID-19 masih tetap berlanjut di ambang kekhawatiran para petugas medis. Pendataan pasien COVID-19 makin hari makin bertambah dan tingkat kesembuhan masih tergolong rendah. Terutama ada orang yang terkena virus ini tetapi tidak merasakan adanya gejala pasti seperti yang diberitakan di media, yang tiba-tiba diketahui terkena virus ketika orang tersebut melakukan rapid test ataupun swab. Seperti yang kita ketahui, istilah OTG atau orang tanpa gejala adalah seseorang yang tidak bergejala tetapi berisiko telah tertular virus corona dari pasien COVID-19. Selain itu, dengan tidak diketahui ternyata orang tersebut memiliki kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Dari sini dapat diketahui banyak orang merasa dirinya sehat. Dia akan kebal dari segala penyakit maupun virus dengan mengambil langkah seperti minum vitamin secara rutin. Untuk hal seperti itu, apakah dengan cara tersebut sudah bisa menjamin bahwa dia dikatakan dalam kondisi sehat? Mari kita tanyakan pada saudari kita yang satu ini. Menurut Anda, apa sih definisi sehat yang sebenarnya? Karena saat ini kita ketahui sampai-sampai ada istilah orang tanpa gejala yang terkena virus COVID-19 padahal mereka mengaku bahwa dirinya sehat. Menurut WHO, ada 3 komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat, yaitu sehat jasmani atau fisik, sehat mental, dan sehat sosial, yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi, sebenarnya sehat itu bukan hanya karena bebas penyakit saja, melainkan sehat fisiknya, mentalnya, serta peran sosialnya ya. Nah, jika dikaitkan dengan peran sosial nih, pada era new normal seperti ini nih Kak, saya rasa jadi sedikit lebih sulit jika kita menerapkan physical dan social distancing ya, karena perbedaan pengertian tiap individu tadi. Lalu masalahnya, bagaimana seharusnya tindakan yang dapat kita lakukan jika menemui seseorang yang tidak peduli terhadap protokol kesehatan di era new normal? Memang edukasi saat ini perlu kita gencarkan untuk menyikapi seseorang yang tidak mempedulikan protokol kesehatan di era new normal agar meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Baik, dan untuk menyikapinya berarti kita harus tetap mengedukasi masyarakat di era new normal seperti ini. Lalu cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menarik khalayak umum itu yang gimana? Soalnya saat ini banyak orang yang merasa bosan akan pemberitaan tentang COVID-19 secara terus-menerus tanpa diketahui kejelasannya. Edukasi yang dapat kita lakukan saat ini selain secara langsung dapat juga dilakukan dengan cara online dengan media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Instansi pemerintah dan instansi kesehatan pun juga menerapkan edukasi secara online. Misalnya dengan postingan protokol kesehatan yang harus dipatuhi
di era new normal ini. Karena perkembangan era globalisasi, menggunakan gawai saja sudah cukup memadai sebagai sarana edukasi masyarakat luas melalui media massa. Untuk pertanyaan berikutnya, terkadang media massa terlalu melebih-lebihkan dalam menyampaikan berbagai informasi. Agar kita tidak mengalami kekhawatiran akan yang tidak-tidak nih Kak, di mana kita bisa mendapatkan informasi yang sepenuhnya real tentang COVID-19 untuk menghindari banyaknya berita hoax yang beredar tentang keadaan COVID-19 seperti yang pernah terjadi tidak lama ini. Ya, sekarang ini banyak sekali berita hoax yang kita dapatkan tentang COVID-19. Salah satu cara untuk memeriksa keakuratannya adalah memeriksa sumber informasi penulis. Nah, sedangkan kita dapat mencari informasi tentang COVID-19 itu sendiri melalui situs resmi pemerintah Indonesia untuk COVID-19 serta WhatsApp COVID-19 dari Kominfo dan situs WHO untuk COVID-19. Pokoknya kita harus berpikir kritis tentang apa yang kita baca. Baik, tak jauh dari penyebaran virus, kita kaitkan sedikit pembahasan kali ini pada imunitas tubuh manusia. Virus COVID-19 memang tak jauh memiliki keterkaitan dengan imunitas tubuh. Hal ini dikarenakan yang diserang oleh virus tersebut adalah seseorang yang memiliki imunitas lemah. Perlu kita ketahui, imunitas tubuh itu dihasilkan oleh diri kita masing-masing. Jika kalian tidak pernah berolahraga, sering merasa stres, kurangnya waktu tidur, dengan semua itu kalian menjadi sasaran bagi virus-virus yang bertebaran. Selama kita masih muda, lakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan tubuh kalian ya. Berkaitan dengan daya imunitas nih Kak, apakah orang yang memiliki daya imunitas tinggi itu memang dipengaruhi oleh faktor usia seseorang? Iya Mbak, salah satu faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh atau imunitas manusia adalah usia. Contohnya saja pada bayi dan balita, sistem kekebalan tubuh belum sempurna sehingga rentan terkena penyakit. Sementara pada mereka yang berusia lanjut, sistem kekebalan tubuhnya mulai turun. Baik, dari sini dapat kita ketahui pada usia lanjut imunitas tubuh sudah menurun, maka hal tersebut menyebabkan sangat rentan untuk terkena penyakit. Untuk itulah betapa pentingnya kita menjaga imunitas tubuh sejak dini, karena manfaatnya pun akan kembali kita rasakan sendiri dan efeknya pun bisa dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, pertanyaan terakhir Kak ya, sebagai penutup perbincangan kita kali ini, bagaimana cara agar imunitas tubuh kita bisa tetap stabil selama musim pandemi ini? Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh antara lain mengelola stres dan rutin beraktivitas fisik. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon ini dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh. Aktivitas fisik rutin yakni 30 menit setiap hari sangat disarankan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vaksinasi, konsumsi suplemen, serta konsumsi gizi seimbang dapat kita lakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Baik, cukup mengena sekali tips dari kakak kita yang satu ini. Semoga kita semua bisa menerapkan protokol kesehatan sekaligus menjaga imunitas tubuh selama masa pandemi berlangsung. Syukur-syukur jika protokol kesehatannya tetap dilakukan secara berkelanjutan walaupun dalam keadaan pandemi ini sudah berakhir, karena kebiasaan baik tak harus cepat dihilangkan. Keistiqomahan dalam menjaga kesehatan juga dapat dihitung sebagai ibadah nantinya. Amin. Terima kasih Kak Dea sudah meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dengan kami. Informasi dari kakak sangatlah bermanfaat. Iya, sama-sama. Baik, jika ada ucapan yang tidak mengenakan ataupun ada kekeliruan dengan kerendahan hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu dari saya, Christina Vitasari, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe di video ini ya. Terima kasih.